Kisah dibuka dengan seorang pria bernama Gabriel yang merupakan sosok perampok hebat, gesit, dan sangat presisi. Saat itu dengan perlengkapan taktis yang dimiliki, Gabriel berencana akan merampok sebuah bank tepat di tengah kota Ohio, Amerika Serikat. Dan inilah Eve Price. Good morning, baby. How'd you sleep? Good. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan keluarga bahagia dari sepasang suami istri bernama Jacob dan Christine yang memiliki satu anak bernama Sophia. Di hari yang penuh ketenangan itu, mereka menjalankan aktivitas seperti biasa di mana Christine mengantar Sophia ke sekolah sementara Jacob pergi bekerja sebagai manajer bank. Beberapa saat kemudian di sebuah bank tempat Jacob bekerja, mereka didatangi seorang petugas pengantar uang bernama Maribel yang mengantarkan uang sebanyak $75,000 atau sekitar 100 jutaan rupiah lah kurang lebih. Tapi gak lama setelah Maribel pergi, para petugas di sana dibuat kebingungan karena HP mereka tiba-tiba error. Secara dari diduga seorang pria bersenjata mulai memasuki bank dan membuat situasi menjadi sangat menegangkan. Tentu aja tujuannya kesanaga lain dan gak bukan untuk merampok. Si perampok yang ternyata Gabriel beraksi dengan sangat barbar dan menembak salah satu security sampai tewas. Sebelum menggasak uang, Gabriel mengunci pintu terlebih dulu dengan sebuah gembok khusus yang telah dia siapkan. Kemudian Gabriel meminta seorang teller agar membuka laci dan mengisi uang ke dalam tas yang dia bawa. Merasa belum cukup, Gabriel meminta seorang staf dan Jacob agar segera membuka uang brankas. Tentu mereka hanya bisa pasrah dan menuruti perintah Gabriel. Oke. Tapi setelah mendapat apa yang diinginkan, Gabriel menghajar salah satu pekerja di sana dan berniat menjadikan si staf dan Jacob sebagai sandera. Sebelum pergi, Gabriel gak lupa mengunci kembali para petugas lain, sementara Jacob dan si staf digiring keluar dan tiba-tiba akhirnya para polisi datang ke TKP dan seperti biasa datangnya setelah kejadian alias selalu telat. Jacob yang merupakan penanggung jawab di sana dan saksi kunci pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Jacob menyarankan dua polisi yang memeriksanya agar mengecek rekaman kamera pengawas di bank. Tapi si polisi berkata bahwa saat aksi perampokan terjadi, si perampok telah merusak kamera pengawas hingga membuat mereka kehilangan petunjuk. Jacob menjelaskan bahwa si perampok berpakaian taktis dengan senjata lengkap dan bertopeng. Sontak si polisi itu pun menunjukkan sebuah foto dengan ciri-ciri yang hampir sama. Setelah dia mati, Jacob merasa bahwa orang di foto bukanlah orang yang merampok banknya. Was there someone that came into your bank, maybe? Jacob dibuat shock karena kejadian itu menimbulkan korban dan membuatnya agak bisa memberi kesaksian lebih pada polisi. Akhirnya mereka pun harus menunda proses penyidikan sampai kondisi mental Jacob stabil. Kemudian Christine dan Sophia yang tentu mengkhawatirkan kondisi Jacob langsung menjemputnya untuk pulang. Beberapa hari kemudian, Jacob yang diberi masa cuti merasa sangat stres dan terus dihantui rasa bersalah. Jacob merasa sangat-sangat bersalah karena gak bisa berbuat apa-apa, apalagi ada korban jiwa saat kejadian perampokan kemarin. Di pagi hari, Jacob yang lagi ngahulang tarik alias melamun dihampiri tetangga bernama James yang merupakan seorang mantan agen FBI. James yang mendengar tentang perampokan dari berita menyampaikan rasa dukanya pada Jacob. Sebagai tetangga yang baik, James mengerti dengan perasaan Jacob dan dia pun memberinya sebuah obat penenang. Nice, James.
appreciate it. Hari demi hari pun berlalu dikarenakan para polisi belum bisa mengusut kasus itu. Jacob yang gak bisa terus-terusan dihantui rasa bersalah, akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dia pun meminta bantuan James sebagai orang yang berpengalaman dalam dunia kriminal. It takes so Mariam. Saat Mamang Jacob menjelaskan ciri si perampok, seketika dia teringat dengan sebuah gembok khusus yang si perampok gunakan. James yang merasa bahwa itu sebuah petunjuk, dia pun langsung mencari gambar gembok yang dimaksud. Pada keesokan hari, Jacob yang masih disibukkan menyelidiki kasus itu, mulai diketahui sang istri sampai-sampai mereka bertengkar. Christian meminta Jacob agar melupakan kejadian tersebut dan biarlah para polisi yang menangani. Bukan tanpa alasan, tapi Christian khawatir jika Jacob terus-terusan stres memikirkan semua ini. Sophia? Secara tiba-tiba Sophia yang lagi sarapan malah kejang-kejang dan dengan cepat Jacob dan Christine segera mengambil tindakan. Diketahui Sophia si kecil malam ini telah mengidap penyakit hipoglikemia atau kurangnya gula darah. Beruntung setelah disuntik obat, akhirnya kondisi Sophia mulai stabil. Aduh, kasihan. She's okay. Di sisi lain, Gabriel tengah berlatih di sebuah gudang persembunyian karena selanjutnya dia berencana akan merampok mobil lapis baja pengantar uang. Dengan menggunakan alat pemblokir sinyal, Gabriel bisa memperhitungkan waktu dengan sangat tepat. Sementara itu Jacob dan James gak tinggal diam dan mulai mencari informasi dari setiap rute yang telah dilalui si perampok. Berkat bantuan James yang sangat berpengalaman, akhirnya mereka menemukan sebuah petunjuk terkait sebuah gudang yang dulunya merupakan pabrik tempat produksi gembok tersebut. Tanpa berlama-lama, Jacob langsung bersiap pergi untuk memeriksa gudang itu. Setibanya di sana, Jacob yang baru aja sampai secara kebetulan melihat Gabriel lagi membuka rolling door gudang. Ternyata gudang bekas pabrik gembok itu merupakan tempat persembunyian dari Gabriel. Merasa curiga, Jacob langsung menyelinap masuk melalui pintu belakang. Setelah berhasil masuk, Jacob mendapati Gabriel lagi mempersiapkan senjata dan sebuah motor. Hingga setelah Gabriel keluar, betapa terkejutnya Jacob saat melihat semua peralatan dan foto dirinya terpampang di sebuah papan rencana. Menyadari bahwa si perampok adalah Gabriel, Jacob langsung mengejar sambil membawa secari kertas berisikan alamat. Kemudian Jacob segera menghubungi James dan meminta agar menyelidiki sebuah alamat yang dia temukan. James berkata bahwa dia akan minta bantuan teman di kepolisian untuk memeriksa alamat itu. Beberapa saat kemudian dalam pengejaran Jacob melihat bahwa aksi perampokan akan segera terjadi, di mana ternyata Gabriel lagi membuntuti targetnya, yaitu sebuah mobil lapis baja pelantar uang. Jacob diminta James agar terus membuntuti, tapi setibanya di perempatan jalan, Jacob sempat dibuat kebingungan karena melihat Gabriel malah berjalan lurus, tapi James mengingatkan agar Jacob terus mengikuti mobil pengantar uang itu. Ternyata Gabriel yang udah tahu kemana rute mobil pengantar uang akan pergi. Dia pun memutuskan melewati jalan pintas melalui sebuah parkiran. Setibanya di sana, Gabriel terlebih dulu menyembunyikan motor hingga sampailah pada suatu momen saat mobil pengantar uang itu akhirnya melintas. Dia pun melemparkan sebuah alat yang membuat mesin mobil mati seketika.
On 28 subjects, 215. Alhasil para petugas yang ternyata salah satunya adalah Maribel dibuat terheran-heran karena mobil mereka mendadak mati at tanpa tahu akan bahaya mengintai. Dengan polosnya si sopir mengecek keluar dan kemudian di tengah situasi menegangkan, Jacob langsung menghubungi kantor polisi. Tapi sayangnya saat Gabriel menjarah uang, si sopir yang berusaha melawan harus tewas tertembak. Gak ingin ada korban lagi. Tanpa pikir panjang, Jacob langsung menyerang Gabriel dari belakang dan segera menyelamatkan Maribel. Akhirnya para polisi berdatangan dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Tapi karena semua tembakan para polisi rip aim, anjir kok rip aim membuat Gabriel dapat memanfaatkan momen itu untuk segera kabur. Sebelum pergi, Gabriel terlebih dulu menyembunyikan uang hasil perampokan di area parkir tersebut. Dalam aksi pengejaran, sayangnya para polisi malah dibuat kewalahan. Bahkan salah satu dari mereka berhasil Gabriel lumpuhkan. Dan akhirnya Gabriel pun bisa lolos dari kejaran para polisi. Hit fire! Beberapa saat kemudian, tim medis dan ambulan mulai berdatangan ke TKP untuk mengevakuasi para korban. Sementara itu, Jacob tengah memeriksa sebuah parkiran yang sebelumnya Gabriel datangi. Di sana Jacob menemukan uang hasil perampokan yang Gabriel sembunyikan. Dan setibanya di rumah, Jacob menyembunyikan uang itu di sebuah peti dekat halaman rumah. Lah kok? Sementara itu, Gabriel kembali ke gudang, mulai membereskan dan membakar semua barang bukti untuk menghilangkan jejak. Kemudian Gabriel kembali ke parkiran untuk mengambil uang yang tadi dia sembunyikan. Tapi tentu Gabriel terkejut karena semua uang itu telah hilang. Dia pun curiga pada seorang pria yang menghalangi aksinya tadi, yang gak lain dan gak bukan adalah Jacob. Di tempat lain, dua polisi yang mendapat info lokasi dari James tengah mendatangi seseorang bernama Connor untuk memberitahu bahwa gudang bekas pabrik milik ia telah terbakar. Diketahui ternyata Connor merupakan ayah dari Gabriel sekaligus pemilik pabrik yang memproduksi gembok tersebut. Oh, begitu. I took this company from my father. Pada malam hari di sebuah rumah sakit tempat Maribel dirawat, dia dihampiri seorang polisi yang meminta kesaksian atas perampokan sejumlah $300,000 Amerika atau sekitar hampir 4,8 miliar rupiah pada mobil lapis baja tadi. Kemudian saat interogasi berlangsung, tiba-tiba secara mengejutkan, Gabriel yang telah kehilangan uang kini mencari informasi pada Maribel, menanyakan siapa yang telah membantunya saat perampokan. Gabriel memintanya menghubungi Jacob agar segera datang ke rumah sakit sekarang juga. Maribel sempat menolak, tapi karena takut dihabisi, akhirnya dia pun bersedia. Dan setelah berhasil memancing kedatangan Jacob, ujung-ujungnya Maribel tetap dihabisi. Beberapa saat kemudian, setibanya Jacob di rumah sakit, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Christine. Tapi secara mengejutkan, ternyata itu adalah Gabriel yang telah menculik keluarganya. Gabriel berkata jika ingin keluarganya selamat, Jacob harus secepatnya membawa uang itu seorang diri tanpa ada polisi. Dari sana Jacob segera pulang sambil menghubungi James memberitahu apa yang terjadi. Tentu James, si mantan agen FBI ini pun turun tangan dan segera mempersiapkan senjata. Tapi saat memasuki rumah Jacob, James dikejutkan dengan sebuah tulisan dekat kamera pengawas yang menandakan bahwa Gabriel lagi memantaunya.
Di waktu yang sama, Jacob tiba di rumah dan langsung diberitahu oleh James bahwa mereka lagi dipantau oleh Gabriel. Selang lama Jacob dihubungi Gabriel yang meminta sebuah pertemuan empat mata agar membawa uang itu ke lokasi yang telah di-Sherlock. Di-Sherlock, di tengah kondisi yang membuat Jacob khawatir akan keluarganya, James langsung menenangkan dan berkata bahwa dia akan mengirim bantuan dari agen FBI lain. Setibanya di sebuah parkiran yang gak jauh dari lokasi Gabriel, Jacob yang cerdas terlebih dulu meletakkan sebuah GPS di balik segepok uang. Hal itu dilakukan agar James bisa menyusul ke sana. Gak lama Jacob dihampiri seorang agen FBI kiriman James bernama Banner yang akan melindungi Jacob. Banner berkata bahwa seorang temannya di depan akan memberi sebuah earphone guna menyedap komunikasi Jacob saat bertemu dengan Gabriel. Akhirnya Jacob berhadapan dengan Gabriel dan dia langsung menanyakan di mana keluarganya. Gabriel menjawab bahwa anak dan istri Jacob disekap dalam mobil. Alhasil Banner dan temannya yang mendengar percakapan mereka segera menuju parkiran untuk mencari mobil Gabriel. Saat Gabriel mencoba memeriksa uang itu, tiba-tiba sebuah asap bius menejutkannya. Aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan dan membuat polisi sekitar ikut berjibaku dalam aksi tersebut. Kejam! Di sisi lain, setelah sekian lama mencari, Banner berhasil menemukan Christine dan Sophia. Tapi kondisi Sophia sangat buruk karena penyakitnya kambuh dan dengan cepat mereka pun langsung menghubungi ambulan. Meskipun para polisi udah dikerahkan, ternyata masih belum cukup untuk memojokkan seorang Gabriel. Dalam aksi baku tembak itu, Gabriel yang hanya seorang diri bisa menumbangkan beberapa polisi. Wah, gila sih. Hingga sampailah pada suatu momen saat Gabriel lengah, akhirnya Jacob berhasil melesatkan beberapa tembakan ke tubuhnya. Tapi karena Gabriel memakai vest level 3, tembakan tersebut gak membuatnya kena. Stop! Secara perlahan Gabriel mulai terpojok dan di waktu yang sama Mamang James datang dengan gagah sambil menenteng shotgun. Dia pun langsung menembak Gabriel tanpa ampun dan akhirnya tewas. Mamam tah Gabriel. Teror perampokan yang menimbulkan banyak korban dan kerugian pun akhirnya berakhir. Kemudian saat para polisi mengevakuasi para korban, seorang kepala detektif menghampiri Jacob untuk diinterogasi, tetapi itu dihentikan oleh James yang berkata bahwa si perampok telah mati di tangannya. Alright, I've brought in tomorrow. Right. So, let's hold it down. 6 bulan kemudian atas keberhasilan mengusut kasus perampokan yang merugikan banyak pihak, kini Jacob memutuskan beralih profesi dari manajer bank menjadi seorang polisi. Wah, bisa ya, andai aja di kita sama, pasti banyak putra bangsa yang berprestasi diangkat jadi abdi negara. Melamun, bahkan Jacob dilantik dengan sebuah kehormatan dan penghargaan dari FBI. Dan akhirnya, film ini pun tamat.